Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anhar Rizky Azrian dari kelas Bisnis Bisnis Digital C0123. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Data Mining yang diajarkan oleh Bapak Asep Muhyiddin. Oke, lanjut. Beliau mengasih soal tentang dataset prediksi gagal jantung. Cuma beliau mengasih soal kepada para muridnya untuk mengekspor link yang sudah dikasih oleh Bapak dosen melalui Google Colab. Kemudian saya ekspor, saya cari isinya, dan hasilnya seperti ini. Mari kita ulik dari link tersebut. Saya akan menjelaskan isi dari link tersebut. Berikut ini adalah tampilan 5 baris. Pertama, dari dataset prediksi gagal jantung yang kami gunakan. Dataset ini dimulai dari file CSV yang berasal dari repositori GitHub dan ditampilkan menggunakan fungsi display df.head. Setiap baris mewakili data dari satu pasien dan setiap kolom merupakan fitur atau variabel yang digunakan dalam model prediksi. Mari saya jelaskan beberapa kolom penting yang ada di layar ini. Yang pertama itu ada age. Age ini menunjukkan usia pasien. Contohnya 63. Pasien berusia 63 tahun. Kemudian ada seks. Seks ini yang berarti jenis kelamin. Angka 1 ini berarti dia itu laki-laki. Kalau angka 0 ini perempuan, disebutnya perempuan dalam data ini. Kemudian ada CP, bisa disebut dengan sebutan jenis nyeri dada, berupa angka seperti 3, 2, 1 sampai seterusnya. Dan selanjutnya ada TRTBPS dan KOL, itu masing-masing menunjukkan tekanan darah, istirahat, dan kadar kolesterol pasien. Ini ya, dua ini. Kemudian ada FBS. Ini pertanyaannya, apakah gula darah puasa lebih dari 120 mg atau DL? Kalau misalkan ada angkanya 1, berarti ya gula darah puasa lebih dari 120 mg atau DL. Kemudian ada restek, talak, dan EXNG. Itu
masing-masing menggambarkan hasil elektrokardiografi, detak jantung maksimal, dan pertanyaannya, apakah pasien mengalami angina saat olahraga? Tiga ini tadi, 1, 2, dan 3. Kemudian ada outpeak, itu depresi segmen ST akibat olahraga. Kemudian ada SLP, CAA, dan THAL. Itu keterangannya masing-masing tentang kemiringan ST, jumlah pembuluh darah yang terlihat, dan kondisi talasemia pasien. Dan yang terakhir ada output. Ini adalah label atau target kita di mana angka 1 ini berarti pasien memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami gagal jantung. Ya, angka 1 ini ya. Jika angkanya 0, berarti dia rendah. Nah, pada tabel ini rata-rata 1 semua ya. Mungkin mayoritas ini 1 semua. Berarti kemungkinan lebih tinggi mengalami gagal jantung. Jadi itu penjelasan dari apa yang dimaksud di dalam tabel ini. Kemudian mungkin ini tuh deskripsinya ya. Deskripsinya menurut dalam bahasa Inggris. Nah, tadi udah saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan karena adanya ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.